Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan memberikan sebuah alur cerita film yang berjudul Airpoint. Film ini berlatar di Vietnam pada tahun 1972 pada saat perang di Vietnam. Film ini dibintangi oleh Kam Ho Sung dan Son Byung Ho sebagai anggota militer Korea Selatan. Ceritanya pun meliputi tentang para tentara Korea yang sedang mendapat tugas untuk misi penyelamatan di Vietnam. Tetapi selama misi penyelamatan tersebut, para tentara Korea mendapat hal-hal mistis yang mengakibatkan kematian para tentara Korea yang sedang menjalankan misi tersebut. So, bagaimana cerita lengkapnya? Kalau begitu nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Ceritanya dimulai dari pangkalan militer Korea yang menerima transmisi radio dari peleton yang hilang pada 6 bulan yang lalu di Airpoint, yang diduga mereka mendapat serangan dan membutuhkan pertolongan. Kemudian setelah itu ada satu tentara yang selamat dari kejadian di Airpoint 6 bulan yang lalu. Dia mengatakan bahwa pada saat itu rekan timnya semuanya telah tewas. Dirinya lah yang mengambil sendiri emblem nama para rekan timnya. Kecurigaan pun mengarah pada tentara Vietnam. Akan tetapi tentara yang selamat itu bilang bahwa tidak ada tentara Vietnam sama sekali. 내가 직접 가져왔어. 바로 이 두 손으로 말이야. Kemudian setelah tentara Korea mendapat transmisi radio pada 3 hari yang lalu, kapten dari tentara Korea menugaskan seorang letnan yang bernama Letnan Choi. Letnan Choi diberikan tugas untuk memimpin sebuah pasukan dan menyelidiki kasus para pasukan tentara Korea yang hilang di Airpoint pada 6 bulan yang lalu. Letnan Choi mendapat sebuah pasukan yang berisikan 8 anggota dari pasukannya Sersan Jin. Total ada 9 prajurit yang ditugaskan untuk menyelidiki area Airpoint selama 1 minggu. Lalu mereka pun berangkat menuju ke lokasi Airpoint. Sesampainya mereka di sebuah pulau di Vietnam, mereka berfoto bersama sebelum memulai misinya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke Airpoint yang berada di pulau tersebut. Dan di awal-awal perjalanan, mereka disambut oleh musuh yang menembaki mereka. Letnan Choi yang telah memiliki banyak pengalaman saat berperang, dirinya berhasil menyerang musuh dan mengalahkan musuh tersebut. Lalu mereka pun menemui musuh tersebut dan mendapatkan seorang wanita Vietnam yang telah terluka dan beberapa mayat yang kurang lebih berumur 1 minggu. Setelah itu mereka melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke Airpoint. Kemudian di sela-sela mereka beristirahat, mereka menemukan batu nisan. Dan salah satu prajurit membacanya dan bilang batu nisan tersebut bertuliskan bahwa di tempat ini dulunya adalah danau, di mana ratusan tahun yang lalu rakyat Cina membantai rakyat Vietnam dan membuang mayat mereka ke danau. Kemudian mereka menimbuni tanah di atasnya dan membangun kuil di atas danau. Itulah mengapa di wilayah tersebut berkabut. Selanjutnya dikatakan, kemanapun kau pergi, aku akan ada di sana. Jika tanganmu sudah berlumuran darah, kelanjutan dari kata tersebut tidak terbaca oleh prajurit yang membacanya. Dan setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat itu. Lalu tidak lama kemudian ada tulisan dengan kata tidak bisa kembali. Kata tersebut adalah kata lanjutan dari batu nisan yang tidak terbaca oleh tentara Korea. Kemudian malam pun tiba. Para tentara Korea telah sampai di tujuan mereka yaitu Airpoint. Disitulah mereka beristirahat sambil menghubungi markas pusat untuk memberikan informasi. Akan tetapi alat untuk menghubungi markas pusat tidak berfungsi dikarenakan susah sinyal. Akhirnya salah satu prajurit mencari sinyal agar bisa menghubungi markas pusat. Kemudian di pagi harinya, Letnan Choi yang sedang mencoba menghubungi markas pusat, dirinya melihat ada sebuah gedung tua. Lalu para tentara Korea pun mencoba memeriksa gedung tua tersebut.
Setelah tidak menemukan apapun, Letnan Choi memerintahkan untuk sebagian prajurit menyisir area sekitar Airpoint, bertujuan untuk menemukan keberadaan para prajurit yang masih hidup atau mati. Lalu para prajurit yang ditugaskan untuk menyisir area Airpoint melaksanakan tugasnya dan pergi untuk menemukan para prajurit yang hilang. Di tengah-tengah perjalanan, Kopral Jo yang habis buang air kecil tertinggal oleh kelompoknya dan bingung mencari rekan-rekannya yang meninggalkannya. Saat sedang mencari anggota tentara yang lain, Kopral Jo melihat ada sekelompok tentara dan dia mengira itu adalah dari kelompoknya. Dan Kopral Jo melihat ada salah satu prajurit yang memakai helm bertulisan "Jungsuk, tunggu aku". Tidak lama kemudian, para kelompok yang ditemukan oleh Kopral Jo pun menghilang dan membuat Kopral Jo ketakutan. 장난하지 말아요. Kemudian sebagian dari anggota dari unit yang sama mencoba mencari Kopral Jo yang hilang. Di pencariannya, mereka menemukan sebuah tempat yang sudah tidak terpakai. Dan mereka menemukan ada yang membakar dupa di tempat itu. Lalu ada salah satu prajurit yang menemukan Kopral Jo. Lalu Kopral Jo pun dibawa ke markas dan Kopral Jo menceritakan yang dialaminya ke para anggota yang lain. Setelah itu tiba-tiba saja datang tentara Amerika untuk mengecek barang-barang mereka yang ditinggalkan di gedung tua. Dan tentara Amerika itu pun memberitahukan bahwa zona Airpoint dulunya adalah tempat pengasingan bagi tentara Prancis. Dan banyak prajurit Prancis yang dibantai di tempat itu. Lalu sebelum pergi, ketua tim dari tentara Amerika memberi info kalau tidak ada yang pernah selamat di zona Airpoint. Dan para tentara Korea tidak boleh menyentuh ruangan di lantai 2 yang terdapat barang-barang milik tentara Amerika. Setelah itu, tentara Amerika itu pun pergi meninggalkan tentara Korea. Selang beberapa saat, Kopral Byun yang memperbaiki transmisi radio menerima transmisi dari unit Prancis yang ditempatkan di dekat sekitar mereka bermukim. Dan Kopral tentara Prancis bernama Jacques mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia memiliki saudara kembar bernama Paul yang juga sama dengan satuan unitnya dan sebentar lagi akan mampir untuk bertemu. Lalu Letnan Choi menjelaskan bahwa hanya anggota merekalah yang berada di daerah itu. Di sisi lain, Sersan Oh berhadapan dengan Kopral Jo dan membahas mengenai perkara helm yang bertulisan "Jungsuk, tunggu aku". Sersan Oh menjelaskan bahwa helm tersebut adalah helm milik tentara yang sedang dicari-cari oleh mereka. Itu berarti saat Kopral Jo melihat helm tersebut, Kopral Jo melihat hantu. 술 먹으려면 곱게 비소. 가뜩이나 무서워 죽겠는데. 야, 너 거기 안 서? 너 이 새끼! Kemudian sebelum mengakhiri malam, para prajurit dengan gembira menari dengan radio yang dipasang oleh Kopral Byun. Namun, kegembiraan mereka terhenti oleh suara teriakan ketakutan yang terekam di radio. Lalu di pagi harinya, seorang prajurit melaporkan bahwa prajurit yang bernama Jung telah hilang. Dia seharusnya bertugas pada jam 6 pagi. Dan saat Sersan Park dan Kopral Jo mencarinya, tiba-tiba ada darah yang jatuh mengenai Sersan Park. Dan mereka menemukan mayat prajurit Jung tergantung di sebuah tali. Setelah kejadian itu, mereka pun mencoba menyisir area setempat dan terhenti di tempat mereka menemukan dupa. Lalu mereka memasang jebakan di tempat itu agar nantinya mereka bisa menangkap orang yang membakar dupa tersebut. Setelah mereka kembali ke markas, mereka berhasil menghubungi markas pusat dan melapor bahwa prajurit Jung telah tewas. Tetapi kata kapten mereka, prajurit Jung yang tewas itu adalah salah satu prajurit yang hilang pada 6 bulan yang lalu. Dia termasuk daftar orang yang masuk dalam misi pencarian mereka. Berarti selama ini mereka bertugas dengan 10 orang. Padahal dari awal mereka hanya ber9. 지금 농담하십니까? 야, 이 개새끼야! 내가 농담할 뿐만이야! 진심사 바꿔! Kemudian para prajurit mulai mengingat-ingat wajah dari prajurit Jung. Akan tetapi mereka tidak bisa mengingatnya. 필름 제대로 감고 아까 너 뒤에 아니야?
Selama mereka bermukim di Airpoint, Letnan Choi mendapat penglihatan seorang wanita Vietnam. Lalu ketika Letnan Choi mengikuti wanita tersebut, Letnan Choi berada di suatu kuburan orang Prancis dan melihat kuburannya Jacques dan Paul. Letnan Choi kini percaya bahwa perkataan dari prajuritnya pada waktu hari yang lalu bahwa Jacques dan Paul berada di pasukan yang sama dan tinggal di sekitar area Airpoint. Di sisi lain, Sersan Oh terbayang-bayang oleh temannya yang tewas yaitu prajurit Jung. Diketahui bahwa perkara helm yang dimana ada kata-kata Jung Suk tunggu aku adalah prajurit Jung yang tewas gantung diri. Dan Sersan Oh mengenal sosok dari prajurit Jung ini. Ketika Sersan Oh sedang beristirahat di dalam tugasnya, dia bertemu dengan temannya. Lalu Sersan Oh melarikan diri karena dirinya merasa ketakutan. Dan secara tidak sengaja Sersan Oh jatuh ke dalam jebakan yang telah dibuat. Dan Sersan Oh pun tewas di tempat. Keesokan paginya kelompok dibagi menjadi dua tim, yaitu kelompok Letnan Choi dan kelompok Sersan Jin. Pembagian tersebut bertujuan untuk memeriksa kembali dan mencari emblem orang yang hilang pada 6 bulan yang lalu. Lalu di kelompok Letnan Choi, ketika mereka berkeliling di sekitar area Airpoint, mereka menemukan jasad tentara orang Amerika yang waktu itu mereka temui. Terlihat jasadnya berumur sudah lama, berarti pada waktu lalu mereka bertemu hantunya orang Amerika. Lalu Letnan Choi memutuskan untuk kembali ke markas. Sementara itu di kelompok Sersan Jin, mereka menemukan korek api milik Letnan Choi di suatu tempat. Diketahui bahwa tempat tersebut adalah tempat yang dimana Letnan Choi melihat kuburannya prajurit Prancis dan dirinya meninggalkan korek api yang terjatuh di sakunya. Sersan Jin yang melihat itu pun menaruh curiga kepada Letnan Choi. Lalu mereka pun mencoba menghubungi kelompok Letnan Choi, tetapi mereka kesulitan untuk menghubunginya. Dan ketika itu Sersan Jin melihat ada sesuatu yang membuat dirinya penasaran dan mencoba untuk mencari tahu. Ketika dia sedang mencari, dia melihat ada seorang prajurit yang sedang berlari. Lalu dirinya mengikuti prajurit tersebut. Kemudian para anggotanya yang sadar bahwa Sersan Jin telah menghilang mencoba untuk mencarinya. Di tengah pencarian Sersan Jin, Kopral Jo terperangkap di suatu rawa dan melihat banyak mayat di tempat itu. Diketahui bahwa mayat-mayat tersebut adalah prajurit-prajurit yang telah hilang. Setelah itu mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka mencari Sersan Jin. Di tengah perjalanan, lagi-lagi Kopral Jo mendapat gangguan dari makhluk gaib. Dirinya melihat ada Sersan Oh yang telah tewas karena jebakan. Lalu Kopral Jo yang ketakutan keliru mengira dia melihat hantu dan secara tidak sengaja dirinya menembaki kelompok Letnan Choi dan mengakibatkan Sersan Ma tertembak, kemudian Sersan Ma pun akhirnya tewas di tempat itu. Di sisi lain, Sersan Jin ternyata terjatuh ke dalam gua. Dan di dalam gua, Sersan Jin mencoba untuk memeriksa tempat tersebut. Dan ketika Sersan Jin memeriksa tempat tersebut, Sersan Jin menemukan sesosok mayat. Kemudian di dalam markas, Letnan Choi berusaha untuk menghubungi markas pusat. Dan setelah berhasil tersambung, Letnan Choi meminta bantuan untuk mengirimkan helikopter ke tempat Airpoint secepat mungkin. Tetapi helikopter tersebut datang pada keesokan harinya. Dan tidak lama kemudian, Sersan Jin yang hilang datang tiba-tiba ke markas dengan membawa kepala yang sudah dipenggal dan sebuah transmisi. Lalu Letnan Choi yang curiga terhadap Sersan Jin meminta Sersan Jin untuk memberitahukan nama dan pangkatnya secara lengkap. Setelah Sersan Jin memberitahukan nama dan pangkatnya secara lengkap, dirinya memenggal kepala Sersan Park hingga tewas. Para tentara yang melihatnya langsung menembaki Sersan Jin dan Sersan Jin pun akhirnya tewas juga. Setelah kejadian itu pun Letnan Choi berusaha untuk memeriksa pasukannya dan meminta nama dan pangkatnya dibacakan dengan lengkap. Ditakutkan mereka dirasuki oleh roh jahat. Ketika satu persatu menyebutkan nama dan pangkatnya dengan lengkap, Kopral Byun tampaknya kerasukan. Dan Letnan Choi yang menyadari itu langsung menembak mati Kopral Byun.
Dan ketika Kopral Byun berhasil melepaskan granat di jaketnya, Sersan Jang mengambil granat tersebut dan membuangnya keluar. Sersan Jang yang berhasil melempar granat mengalami luka di tubuhnya. Mata dari Sersan Jang mengalami kebutaan. Lalu Letnan Choi pun membantu Sersan Jang. Sementara Letnan Choi membantu Sersan Jang, Kopral Lee merasa menyesali situasi yang mereka hadapi kepada Kopral Jo. Kopral Jo yang nampaknya telah dirasuki oleh setan menembak mati Kopral Lee. Melihat itu, Letnan Choi pun langsung membunuh Kopral Jo dengan senjatanya. Kemudian Letnan Choi kembali ke Sersan Jang dan menemukan foto yang ditemukan oleh Sersan Jang. Pada pertama kali mereka menemukan gedung tua tersebut, dan foto tersebut memperlihatkan para tentara Prancis dan seorang wanita Vietnam yang memakai baju berwarna putih. Tidak lama kemudian, sosok wanita itu pun datang dan memperlihatkan wujudnya. Seketika tubuh Letnan Choi tidak bisa bergerak, dan wanita itu pun mulai mendekati Letnan Choi. Lalu Letnan Choi pun meminta Sersan Jang untuk mengambil senapannya dan mengarahkannya ke arah Letnan Choi. Ditakutkan Letnan Choi akan dirasuki oleh wanita itu. Ketika wanita itu merasuki tubuh Letnan Choi, terlintas gambaran dari si wanita tersebut. Terungkap bahwa selama ini setan yang mengganggu para tentara Korea adalah si wanita Vietnam, dan ternyata wanita itu sudah memberikan peringatan pada awal-awal para tentara Korea memasuki area Airpoint. Yang dimana pada waktu itu mereka menemukan seorang wanita dengan mayat yang sudah berumur semingguan. Lalu kemudian Letnan Choi yang dirasuki oleh wanita tersebut berhasil meminta Sersan Jang untuk menembaknya, dan Letnan Choi pun akhirnya tewas. Di pagi harinya, Sersan Jang ditemukan sendirian oleh tim penyelamat. Akan tetapi mayat 8 tentara lainnya menghilang. Dan itulah ending dari film ini. Kesimpulannya, menurut Gamapra, untuk film ini memang wilayah Airpoint tersebut sudah sangat amat angker dan menyeramkan, sehingga bila mana ada seseorang yang memasuki area tersebut dan terjadi pertumpahan darah, maka orang tersebut tidak pernah bisa kembali alias mati. Dan perang memang menyakitkan bagi orang-orang yang berada di dalamnya, karena peperangan hanya menimbulkan luka dan dendam, kurang lebih seperti itu. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dan ucapan yang Gamapra berikan. Gamapra pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.